Salam saudara-saudara. Salam. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari yang istimewa ini. Puji Tuhan. Lagu-lagu kita tadi mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan. Tuhan begitu ajaib. Dia baik. Dan mari bulan-bulan ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat perbuatan Tuhan. Amin. Menceritakan perbuatan Tuhan, bukan hanya mengingat untuk kita, tapi menceritakan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Apa yang Tuhan sudah buat, kita katakan kepada orang lain. Orang lain minta atau tidak, coba kita katakan. Sebab dengan mengatakan perbuatan-perbuatan Tuhan kepada orang lain, kita sedang memuliakan Tuhan. Dengan mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita sedang memuji Tuhan. Amin. Dan kita sedang memberkati orang. Mari kita perkatakan itu. Dan bulan-bulan ini kita akan mempelajari firman yang memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Akan meneguhkan kita di masa pandemi ini, menguatkan kita. Sehingga kita bisa menyelesaikan pandemi ini, masa pandemi ini dengan baik. Karena kita tahu Tuhan ada di sini, di masa ini. Amin, saudara. Amin. Kita lanjutkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk di ayat ketiga dalam Efesus pasal 1, ayat keempat. Efesus pasal 1, ayat 4. Sudah menemukan? Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Amin. Sebab di dalam Dia dan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita akan merenungkan bagian pertama dari ayat ini. Di dalam Dia kita sudah mempelajari minggu yang lalu. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita menemukan 31 kata ditulis dalam kitab Efesus dari 6 pasal. Itu berarti bahwa kata ini, frasa ini di dalam Dia itu penting, dan itu menjadi tekanan atau menjadi berita sentral dalam kitab Efesus. Dan ini dibagikan Paulus ketika Paulus dalam penjara dan menulis kalimat ini. Dia sedang isolasi, bukan isolasi mandiri, tapi isolasi dalam penjara, tidak bisa kemana-mana. Kalau kita masih bisa ke pantai. Kalau Paulus tidak bisa kemana-mana karena dalam penjara. Makan pun terbatas. Dan berebutan dengan binatang di penjara, dengan tikus di penjara. Bisa jalan-jalan, kita, kalau Paulus tidak bisa. Ditulislah surat ini di dalam Dia. Jadi kita tidak perlu khawatir karena kita dalam Dia. Yesus lebih besar dari semua pergumulan kita. Amin. Yesus lebih besar dari semua kekurangan kita dan dari semua kebutuhan kita. Dan ketika kita di dalam Yesus, kita di dalam Yesus, itu berarti bahwa Tuhan tahu semua keperluan kita. Amin. Tuhan tahu semua kebutuhan kita karena kita di dalam Yesus. Kecuali kalau kita di luar Yesus. Saya sudah menjelaskan minggu lalu dengan gambaran bagaimana kita di dalam Yesus. Apa saja yang kita peroleh dan kita nikmati di dalam Yesus. Kita menikmati pemerintahannya, hadiratnya, dan berkat-berkat keselamatan. Nah, di dalam Dia kita sudah bahas. Nah, sekarang Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Ini dahsyat, sangat menguatkan, menghibur kita. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara coba bayangkan ya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayat ini bicara sesuatu yang dahsyat. Ayat ini bicara tentang, yang pertama tentang kemahakuan Tuhan. Bagaimana mungkin kita belum lahir, Allah memilih dunia dijadikan. Di sini dunia dijadikan,
Tapi Allah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Allah Maha tahu. Allah tahu persis. Kalau dalam dunia ini penuh dengan pergumulan, tapi kita sudah dipilih oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah itu berarti dalam kemahatauannya. Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Dalam kemahatauannya, Allah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, bahkan sebelum malaikat-malaikat kudus diciptakan, Allah sudah memilih kita. Kita tidak kudus. Kita orang berdosa. Tapi Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Itu nggak masuk akal. Saya beri gambaran begini. Saya mau buat perusahaan. Mungkin sementara pembangunan sekarang, tahun depan sudah jalan. Lalu kemudian saya jalan-jalan di depan sekolah ada TK. Dan kemudian saya masuk di sekolah itu. Dan saya memilih salah satu anak dari sekian banyaknya siswa TK. Saya memilih satu untuk menjadi manajer di perusahaan saya 20 tahun akan datang. Dia sekolah tamat SMA. Mungkin bisa masuk kuliah selesai. Jadi 20 tahun akan datang. Dia sudah selesai S1 dan saya memilih dia. Kemudian tekan kontrak dengan anak TK tadi yang baru berumur 5 tahun. Tekan kontrak. Saya tidak tahu dia. 2 tahun kemudian ternyata dia mengalami kecelakaan. Tabrak mobil. Karena tekan kontrak, saya perlu membiayai dia. Saya tidak tahu kenapa saya pilih dia. Belum apa-apa sudah keluar uang. Kemudian ternyata 2 bulan kemudian lumpuh. Dan harus kalau mau harus operasi sekian ratus juta. Waduh, orang tuanya tidak mampu. Karena saya sudah tekan kontrak, saya membiayai dia. Saya mempersiapkan dia 20 tahun akan datang. Dia akan menjadi manajer di perusahaan saya. Saya pikir nggak ada owner, pemilik perusahaan bertindak seperti saya. Ternyata operasi-operasi nggak sembuh juga tetap dulu. Dan tambah hari tambah parah. 1 tahun kemudian dia meninggal. Saya tidak tahu. Saya berharap dia menjadi manajer yang baik. Saya melihat rupanya begitu ganteng, pembawaannya kelihatannya tenang. Tapi kemudian ternyata dia mengalami celaka, lumpuh, uang sudah habis ratusan juta. Saya tidak tahu. Seandainya saya tahu kalau anak ini bermasalah, saya tidak akan memilih dia dan tekan kontrak. Tapi Bapa di surga tidak begitu. Bapa di surga, ini tekan kontrak saudara. Sebab di dalamnya Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tekan kontrak, ini kontrak selamanya. Selamanya nanti kita baca ayat yang kedua. Selamanya. Bahkan kalau kita sampai di ayat 14, itu selamanya Allah memilih kita supaya nanti di kekekalan akan datang kita memuji kemuliaan. Tekan kontrak. Allah tahu semua pergumulan kita, termasuk di masa pandemi ini. Allah tahu semua pergumulan kita. Saya tadi tidak tahu pergumulan dia. Saya ceroboh banget. Kenapa memilih dia? Mungkin saya menyesal karena saya sudah menghabiskan banyak dana untuk menetapkannya 20 tahun akan datang. Bapa di surga tidak pernah menyesal sekalipun kita berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal. Dan modal Bapa di surga tidak pernah habis. Karena Bapa di surga sumber segala kasih karunia, sumber kebaikan, resources untuk apapun yang kita butuhkan. Oh, atau ceritanya mungkin lain lagi. Dia kemudian operasi, sembuh. Wah, sembuh. Dia masuk SD, ternyata malas belajar anak ini. Apalagi online, ibunya stres. Gak bisa wifi, gak bisa buka Zoom. Ya. Dan kemudian
Dia kontak temannya si anak ini. Tolong dong tugas-tugasmu, kasih saya. Masuk SMP, ternyata sudah biasa dari SD nyontek. Dikerjakan oleh banyak orang. SMP kemudian gampang. Dia nyontek, SMA juga begitu. Kuliah juga begitu. Saya yakin waktu dia kerja di perusahaan saya, 20 tahun akan datang itu, dia jadi seorang yang korupsi. Karena dari SD dia sudah belajar korupsi, SMP sudah belajar korupsi nilai, mencuri, nyontek. Katanya nyontek tidak dosa. Akibatnya begitu sekali. Makanya kalau diskusi berantem. Karena tidak pernah belajar diskusi di kelas. Dulu waktu begitu kami kuliah itu, teman saya itu di STT, tunggu ya, nanti di luar ya, tunggu. Itu diskusi loh. Dosennya diam aja ngeliatin. Di STT juga berantem ya, tapi kita nggak berantem, cuma tunggu ya. Ya kita juga tunggu juga nggak ketemu juga ya. Daripada kita dipecat sama dosennya. Nah, kemudian dia kerja di perusahaan saya. Saya tidak tahu kalau ternyata anak ini justru memboroskan harta saya. Dan waktu dia kerja, korupsi di perusahaan saya. Saya menyesal karena saya tidak tahu kenapa saya memilih dia. Bapa di surga memilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih. Sebelum kita tahu berbuat baik, Bapa sudah memilih kita. Gak masuk akal. Itulah kematahuannya. Saya tidak tahu kalau dia akan celaka nanti. Saya tidak tahu kalau dia punya masalah nanti. Bapa di surga tahu kalau kita punya masalah nanti. Bapa di surga tahu kalau kita sekarang di masa pandemi. Dia tahu pergumulan kita. Dia sudah memilih kita, tekan kontrak. Dan dia tidak pernah menyesal memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita bisa berbuat baik. Itu yang dasar. Allah yang maha tahu. Jadi jangan khawatir saudara-saudara. Saya membesarkan hati saudara-saudara untuk tidak takut dalam persoalan ini. Untuk semakin tidak khawatir. Dan membuat kita stres. Akhirnya kita bertengkar. Bertengkar diri sendiri, bertengkar dengan orang lain, bertengkar di rumah, menghabiskan modal, menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan sukacita, membuat sakit. Yang kedua juga saudara, bukan dalam kemahatauannya saja, tapi ini bicara tentang kemahakasiannya, kemahakasihnya. Dia mengasihi kita. Seandainya jika tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini mengasihi saudara, atau seandainya tidak ada satu orang pun yang menghargai diri saudara sekecil apapun, membaca ayat ini harusnya membuat semua sirna pemberontakan kita. Membaca ayat ini seharusnya memecahkan dan menghilangkan semua penolakan, ikatan-ikatan kebencian dalam diri kita. Karena sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Sebelum kita bisa berbuat baik, Allah sudah memilih kita. Allah sudah mengasihi kita sebelum kita berbuat baik. Padahal sebenarnya kita begitu jahat dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Tapi Allah sudah memilih kita. Allah mengasihi kita sebelum kita lahir. Bagaimana mungkin ya, sebelum kita lahir, sebelum kita ada kok sudah dipilih? Itu tidak masuk akal. Tapi itu bukti kemaha kasihnya Tuhan kepada kita. Dia begitu mengasihi kita tanpa melihat kita dulu. Tadi waktu saya jalan-jalan di TK, saya melihat ada satu anak dan saya jatuh hati sama dia dan saya memilih dia. Tapi Bapa kita tidak harus melihat tampang kita, tidak melihat dengan perbuatan kita. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan bahwa kita tidak bisa barter kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dengan semua perbuatan rohani kita, semua perbuatan apa yang kita lakukan, perbuatan pelayanan. Kita tidak bisa barter, tidak bisa tukar. Kita tidak bisa mengancam Tuhan dengan semua persembahan kita, semua pelayanan kita, semua perpuluhan kita. Pasti Tuhan berkati saya. Karena nyatanya, kebenarannya bahwa sebelum kita bisa berbuat baik, sebelum kita mengenal Tuhan,
Allah sudah mengasihi kita. Amin. Ini kemaha kasihnya Tuhan bagi kita. Dan di masa pandemi ini, saudara, Allah mengasihi kita. Amin. Dia memilih kita untuk menjadi anak yang dikasihinya. Anak yang dikasihnya sebelum dunia dijadikan. Itu berarti saudara, saudara-saudara, ada bukan karena suatu kebetulan belaka. Amin. Kita ada bukan karena sebuah kecelakaan. Ada orang sampai menyesal hidup di masa ini. Kenapa saya nggak mati tahun lalu ya? Hidup sekali, susah sekali hidup ini. Mau bunuh diri, dosa. Katanya nggak masuk surga kalau bunuh diri. Kenapa nggak mati kemarin waktu kecelakaan? Allah memberi kita, ini bukan sebuah kecelakaan, ini bukan sebuah kebetulan. Ada beberapa orang berkata, aduh nggak sengaja istri saya hamil. Hebatnya nggak sengaja bisa hamil, apalagi sengaja. Kami pernah melayani satu keluarga di Denpasar. Jadi itu anak ketiga. Anak ketiga ya. Anak pertama cowok, cewek. Nah ini anak ketiga ini ya memang tinggal di kos sulit. Jadi nggak ada program untuk punya anak ketiga. Tiba-tiba istrinya hamil. Dia kaget. Dia sendiri kaget padahal dia yang berbuat. Apalagi kami. Tapi kan kami selama Pak ya punya hamil. Aduh Pak, gak sengaja Pak, kok bisa hamil ya? Iya. Ya, saya cuma bilang, Bapak hebat loh, tidak sengaja aja bisa hamil, apalagi kalau sengaja. Beberapa orang tua berkata, ini gak direncanakan Pak, anak ini gak ada direncanakan. Itu sebenarnya menyakiti ya. Jadi ada anak direncanakan, ada anak yang tidak direncanakan. Tidak ada anak yang tidak direncanakan. Mungkin bagi manusia tidak direncanakan. Tapi bagi Allah sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Allah sudah tahu kelahiran kita. Allah sudah tahu tentang pergumulan kita. Allah sudah tahu tentang masalah kita. Sebelum dunia dijadikan. Allah tahu persis. Dia mengasihi kita. Ini bukan sebuah kebetulan, saudara. Dan kita masuk di masa pandemi ini bukan kebetulan. Amin. Ada orang di awal bulan kan sudah, di awal pandemi sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dulu, ya waktu Desember kita lihat orang foto pakai masker, kita ketawa ya. Nikah pakai masker semua, lalu foto kita ketawa baca. Sekarang kita ibadah aja pakai masker. Dulu kita ketawa, sekarang ternyata siapa yang tahu? Tapi Bapa di surga dalam kemahatauannya, dia tahu persis pergumulan kita. Dan dia sudah memilih kita. Amen. Karena dia tahu keadaan kita. Amin saudaraku. Amin. Jangan biarkan pikiran lemah, pikiran stres kita pelihara. Dan akhirnya membuat kita sulit juga. Membuat kita kehilangan damai, sejahtera, dan bahagia. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya bergantunglah kepada Tuhan karena Allah memilih kita. Itu berarti Allah tahu masalah yang kita alami saat ini. Amin, saudara. Saudara-saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari, menggali definisi dipilih. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menghargai nilai firman Tuhan kalau kita tidak mengeksplorasi arti dari dipilih. Sehingga kita mengagumi betul karya Tuhan yang ajaib ini. Nah saudara-saudara, kata dipilih berasal dari bahasa Yunani. Itu adalah exelegomai. Saudara lupakan ya. Tapi kalau saudara mau ikut tidak apa-apa. Saudara masuk STI langsung masuk semester 3. Nggak pakai semester 1. Ya. Ya. Dia jadi apa ini?
ekelegomai. Berasal dari kata ekelego atau eklego. Eklego. Secara teknis, kata ini artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari. Artinya. Tapi kalau kata satu ini dipenggal lagi, dia akan menjadi dua kata. Berasal dari kata ek dan lego. Ek itu artinya keluar, dan lego itu berbicara. Lego itu berbicara. Ek keluar, lego berbicara. Atau bisa berpidato. Atau bisa bersuara. Kata bersuara itu adalah kata kerja. Di mana Tuhan bersuara memanggil kita. Bersuara memanggil kita. Memanggil keluar dari kegelapan. Masuk ke dalam terang kerajaan terang dari Tuhan Yesus. Keluar dari mana? Keluar dari kerajaan kuasa gelap. Jika dari kuasa gelap, kita ditarik keluar dari kuasa gelap. Keluar dari murka Tuhan. Murka yang akan datang, ditarik dari murka Tuhan, mendapatkan keselamatan. Keluar dari kehidupan gelap, kehidupan lama, ditarik masuk dalam kehidupan terang. Dulu kami melayani ada mahasiswa di STI yang hampir selalu kerasukan, hampir tiap minggu kerasukan. Saya melayani terakhir dan saya capek karena yang kalau kerasukan saya yang ditelepon. Jadi sementara kerasukan itu dia hampir sudah sadar, ambil HP telepon saya walaupun jam 12 malam, saya sudah tidur harus meladeni dia. Padahal STI itu bukan tempat untuk pemulihan sebenarnya ya. Ini tempat untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan. Jadi saya berpikir anak ini mungkin umurnya nggak lama di STI. Hampir saja. Jam 12, jam 1 kalau dia bisa tahu dia datang. Pak, datang lagi Pak. Datang lagi Pak. Jadi hanya telepon datang lagi Pak. Dia serama saya di sini datang lagi Pak. Saya bilang, kamu usir sendiri deh. Benar, waktu itu saya berpikir pasti nggak lama di STI. Pasti nggak lama. Karena pernah pengalaman juga. Jatuh, ada satu mahasiswi pingsan. Saya bilang pasti nggak lama. Betul. Nah, sekarang ini pasti nggak lama. Ternyata saudara, dia lulus dengan baik. Yang saya prediksi salah. Saya melihat situasi sekarang. Pasti nggak lama. Dia baik. Anaknya begitu rendah hati. Kami kagum. Dan menjadi tim pelayanan kita. Luar biasa. Saya berpikir masa depannya nggak sampai selesai di S1. Ternyata dia bisa menyelesaikan S1 dengan baik. Itu pikiran kita. Nggak mungkin kita selesai. Nggak mungkin kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dipanggil keluar. Dipanggil keluar. Kuasa gelap tidak bisa mengikat orang yang datang kepada Yesus. Orang yang sudah di dalam Yesus. Kita dipanggil keluar dari ikatan kuasa gelap. Siapa bilang orang percaya bisa diikat dengan kuasa gelap, disimpan dengan rapi dan kemudian dipermainkan dengan kuasa gelap? Kita di dalam Kristus dipanggil keluar dari kuasa gelap, dari murka. Dan kita juga dipanggil keluar dari masa pandemi ini, saudara-saudara. Kita tidak ada di dalam masa pandemi ini. Betul, secara waktu kronologis kita ada di masa sejarah pandemi. Tapi di dalam iman kita ada di dalam Yesus. Kita bisa dipanggil keluar. Kita di masa kronologis kita ada di masa pandemi ini. Tapi kita dipanggil keluar oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dipanggil. Nah, coba saudara bayangkan kata dipanggil keluar, dipilih, dipanggil keluar. Saudara bayangkan, dunia diciptakan di sini. Allah memanggil kita di sini. Bagaimana mungkin kita dipanggil kalau nggak ada orang di sini? Kita belum lahir di sini.
Bagaimana dipanggil? Kalau dipilih begini, bagaimana bisa memilih? Gak ada orang di sini. Kalau dari sekian banyaknya kita yang hadir saat ini, saya memanggil satu orang dengan namanya, saudara pasti noleh. Namanya. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Apakah kita sudah punya nama di sini? Siapa beri nama kita di sini? Saya diberi nama oleh bapak saya. Nama saya Johan. Tanpa S. Karena saya lahir dulu tidak pakai S. Makanya Johan. Tidak pakai Johannes. Apalagi pakai A di belakang, sorry. Tidak pakai. Johan ya. Siapa yang kasih nama saya di sini? Bapak saya memanggil. Orang tua saya memanggil saya di sini. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Kita sudah dipanggil. Panggil pakai nama apa? Apa nama panggilan kita sebelum kita lahir? Apa nama panggilan sebelum kita lahir? Nggak ada orangnya kok. Nggak ada orangnya. Bagaimana kita bisa dipanggil? Allah yang maha tahu. Allah yang maha kasih. Allah yang maha kenal kita. Allah yang memelihara kita. Kalau sebelum ada nama saja, apakah nama saya sudah ditahu di sini namanya Johan? Apakah Bapak di surga memberi saya nama Johan? Saya tidak tahu. Ini adalah nama pemberian Bapak saya. Tapi dia memanggil saya sebagai anaknya. Saya belum ada. Tapi saya ada di hati Tuhan. Di pikiran Tuhan. Dan dia memanggil saya di sini. Dia memanggil kita di sini. Sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum para malaikat kudus diciptakan. Allah sudah memanggil kita di sini. Kalau memilih gampang. Memanggil nama, ada namanya. Nah sekarang memilih. Kalau orangnya ada, gampang dipilih. Saya minta satu orang. Saya bisa pilih. Untuk maju ke depan. Saya bisa memilih. Tapi ini gak kelihatan orangnya. Tapi kita kelihatan di benak Tuhan. Kita kelihatan dalam pikiran Tuhan. Kita kelihatan dalam rencana Tuhan. Jadi di masa pandemi ini, kita dalam rencana Tuhan. Pandemi ini, Tuhan memelihara kita. Di masa ini Tuhan menjaga kita. Dia sudah memanggil kita, menjaga kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memanggil kita. Dipanggil jadi apa, saudara? Dipanggil menjadi miliknya. Jadi waktu Tuhan memanggil kita di sini, kita dipanggil menjadi miliknya. Dipanggil untuk diselamatkan. Dipanggil untuk dipelihara. Tapi juga dipanggil untuk menjadi miliknya. Kalau kita ini milik Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengambil kita. Kata Yesus, Bapakku yang memberikan orang-orang percaya ini kepadaku lebih besar dari siapapun dan tak seorang pun yang dapat merebut dari tanganku. Termasuk kuasa. Persoalan pandemi, sakit tidak bisa merebut kita. Mari kita buka dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-17. Maliaki 3:17 menyatakan bahwa ketika Tuhan datang pada hari yang telah disiapkannya, maka kita akan menjadi miliknya. Sudah menemukan? Kita baca bersama 2-3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Siapakah mereka? Orang-orang benar. Orang-orang percaya kepada Yesus. Kita milik Tuhan. Dan kita menjadi kesayangan dari Tuhan.
Milih Tuhan, kesayangan dari Tuhan. Ini saya katakan tadi, teken kontrak kekal. Kita dipilih di sini sebelum dunia dijadikan, dipilih di sini. Dan mereka menjadi milik kesayanganku sendiri pada hari yang kusiapkan. Di sorga, Tuhan sudah siapkan hari itu. Hari itu ada dua. Hari yang pertama adalah hari penghakiman. Hari itu adalah hari murka Tuhan bagi orang yang tidak percaya. Hari yang Tuhan siapkan adalah hari di mana Tuhan akan menghakimi. Itu hari kiamat. Dan bagi orang percaya, yang kedua, hari itu adalah hari pengangkatan. Hari kusiapkan adalah hari suci di mana kita dimuliakan di sorga. Hari itu adalah hari di mana kita akan memuji Tuhan. Hari yang kusiapkan di mana Tuhan akan mengangkat kita dan kita memuji Tuhan, karena sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih kita di sini dan Allah memelihara kita di masa pandemi ini sampai hari yang kusiapkan di sana. Dia sudah mempersiapkan waktu untuk kita. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan putus asa dengan semua persoalan yang kita alami. Allah sudah panggil kita di sana. Allah sudah pilih kita di sana. Dan di sana namaku dipanggil, ku ada. Kalau Tuhan sudah memanggil kita di sini, memilih kita, mengapa perlu dipanggil di sana? Untuk mendeklarasikan kepada para malaikat-malaikat bahwa aku tidak rugi memilih anak-anakku di sini. Aku tidak percuma memanggil mereka, dan untuk membuktikan juga kepada kuasa gelap yang mencoba menyerang kita, yang mencoba menghancurkan, melemahkan kita. Kupanggil namaku. Waktu nama kita dipanggil, setan-setan sudah terhukum semuanya di neraka. Itu adalah hari sukacita. Kita dipanggil kedua kali, itu adalah hari mana Tuhan mempersiapkan. Amin, saudara. Jangan lemah, jangan putus asa, tetap kuat dan sukacita di masa pandemi ini, karena kita tidak ada di dalam masa pandemi. Kita ada di dalam kronologisnya, tapi kita tidak di dalam. Kita mengalami situasinya, tetapi kuasa Tuhan melingkupi kita. Sekalipun dalam situasi terbatas, Allah Maha tahu, Allah Maha mengasihi, Ia memelihara kita, Ia sudah memanggil kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah yang hidup. Kami memujimu untuk perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kami memujimu untuk pekerjaan kekal yang Tuhan buat. Kami memujimu untuk keselamatan yang Tuhan sudah adakan bagi kami. Terima kasih untuk firman. Besarkan hati kami dengan firman. Hiburkan, kuatkan kami, teguhkan kami. Dan biarlah perkara-perkara ilahi terjadi dalam kami. Mujizat Tuhan nyatakan. Oh, terima kasih Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin.